Assalamualaikum sahabat Kurmasi, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi FYP menjumpai Anda tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi bersama dengan Ustadz Parjiana SPD Kons. Dan episode sebelumnya jika sahabat belum menonton dapat klik link di kolom deskripsi pada video ini. Dan sebelum lanjut, buat sahabat juga yang belum subscribe channel YouTube Kurmasi TV, silakan untuk subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sebelumnya kita membahas tentang bullying atau perundungan, kali ini kita akan membahas tentang homesick. Apa itu homesick? Selengkapnya ini dia FYP for your psychology. Nah, kita sudah bersama dengan Ustadz Parjiana SPD Kons, salah satu konselor di Biro Psikologi ABS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kabar baik ya Ustadz ya. Alhamdulillah baik, luar sangat biasa. fresh kali ini dengan setelan jas konselor ini. Betul. Ada pinnya. Oke, kita ketemu lagi di FYP Ustadz kali ini dan kita akan membahas tentang homesick. Ustadz. Homesick ya. Tentunya homesick atau bahasa lainnya kangen rumah. Bahasanya seperti itu. Ini tentunya menjadi momok ataupun perasaan yang bakalan muncul bagi siswa ataupun santri yang sekolah di pondok pesantren maupun di boarding school. Namun mungkin sahabat Kurmasi yang di rumah itu belum semuanya tahu apa sih yang dimaksud dengan homesick. Apakah sekadar tentang kita kangen sama rumah atau apa gitu ya? Silakan Ustadz Parjiana untuk menjelaskannya kepada sahabat di rumah. Baik, terima kasih ya. Kalau kita berbicara tentang homesick ya, kemarin kalau kita lihat arti ya dari homesick itu, kalau kita buka di internet itu diartikan juga rindu rumah gitu ya, bisa dengan rindu kangen ya, gitu kangen ya. gitu. Iya. Jadi homesick ini sebenarnya sangat menarik ya kita bahas itu. Karena apa? Untuk anak-anak yang seperti di boarding, di pondok pesantren, bahkan mungkin mahasiswa-mahasiswa yang kos gitu ya. Yang jauh dari rumah, yang jauh gitu dari ya. rumah, kos itu memang sangat penting untuk mengetahui seluk-beluk atau hal yang terkait dengan homesick ini gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang berada di pondok pesantren atau di boarding itu terutama homesick ini sebetulnya banyak dialami oleh anak-anak atau siswa yang memang baru masuk ya. Kalau SMP ya itu kelas 7 lah kelas gitu 7. Ya. Kemudian kalau SMA-nya ya kelas 10. Nah, gitu. itu adalah faktor homesick ini beberapa terjadi pada siswa itu. Ya tidak banyak sih kalau kita lihat. Kalau di boarding ini ya SMP itu kadang-kadang ada 1-2 gitu, SMA juga ada 1-2 begitu. Itu biasanya ketika dia masuk itu karena proses penyesuaian diri ya. Sebetulnya penyesuaian diri adaptasi dengan lingkungan baru, baik lingkungan yang bersifat biotik maupun abiotik ya, yang hidup maupun yang tidak hidup itu terkait dengan homesick itu. Mengapa sih terjadi homesick gitu ya? Iya, betul. Mengapa terjadi homesick itu? Kalau kita perhatikan di SMP, anak usia SMP yang kelas 7 itu kan berarti dia berusia 12 atau 13 ya, atau ada yang 11 malahan gitu, 11 tahun. Tetapi rata-ratanya pada usia 12 tahun untuk anak kelas 7 itu. Kenapa bisa terjadi rindu rumah, kangen rumah atau bahasa Inggrisnya itu homesick? Itu karena memang terjadi pisahnya ya atau putusnya kondisi rumah dan memasuki kondisi di pondok atau di boarding ini baru gitu ya. Baru, apalagi jauh dari orang tua. Sehingga kondisi secara psikologis pun akan terpengaruh. Contoh kita ambil seperti ini. Biasanya di rumah itu hubungan dengan orang tua, ayah, bunda, adik,
ini nggak ada kendala ya, lancar, nyaman-nyaman saja. Apapun yang ada dalam pikiran, apapun yang ada dalam hatinya, keinginan atau mungkin kerentek-kerentek apa yang ingin disampaikan itu bisa langsung disampaikan. Tapi ketika sudah sekolah, masuk di sini, di pondok, gitu hal-hal ya? itu kan putus gitu. Oh iya. Kan putus itu. Itu sebagian besar itu kemudian hal-hal semacam itu akan mempengaruhi gitu ya. Kemudian yang kedua, kenapa homesick itu terjadi? Yang pertama adalah fasilitas-fasilitas yang selama ini itu dia miliki di rumah ya, dia miliki di rumah. Contoh kalau fasilitas terkait dengan komunikasi ya, mungkin anak-anak sekarang itu sudah megang handphone, megang tablet, bisa nonton film, TV, itu bebas gitu ya. Artinya sesuai dengan kondisi yang ada di rumah itu hal yang menyenangkan gitu ya. Tapi ketika sudah masuk di pondok, masuk di boarding kan dapat dikatakan itu semua hilang. Hilang, gitu. betul. HP nggak ada, nonton TV tidak ada gitu ya. Sehingga hal-hal semacam itu dia akan merasa kehilangan sehingga dia menginginkan hal itu terjadi lagi gitu ya. Maka akan muncul dia akan rindu pada rumah. Bisa jadi yang berikutnya itu terkait dengan makanan yang ada gitu ya. Makanan, masakan dari bundanya, kemudian mau jajan sewaktu-waktu orang tua itu memberikan. Makan banyak ya kita nggak masalah, makan sesuai dengan keinginannya itu selalu ada di rumah. Nah, tapi kemudian ketika masuk boarding, masuk pondok pesantren, itu makan sudah diatur, sudah disetting gitu ya, sehingga kan itu kehilangan itu. Berikutnya terkait dengan sosialnya juga coba, ada kan, ya. Selain dari keluarga orang tua, sosial juga ada, iya. termasuk dari faktornya ya. Betul, apa yang dimaksud sosial gitu? Dia kan punya teman di rumah. Mungkin teman SD-nya, mungkin teman SMP-nya, ya? Atau teman bermain di rumah gitu kan. Dia bisa senang hatinya ketika bermain dengan rumah, baik dia datang ke tempat teman atau temannya datang ke tempat dia. Itu kan suasana yang menyenangkan ya bagi anak itu ya. Masa bermain seperti itu. Tetapi kemudian dia sekolah, di hilang gitu. Teman-temannya tidak bisa gitu ya. Tidak sesering sebelumnya. Tidak gitu sesering sebelumnya. Okay. Kemudian ada lagi yang terkait dengan hobi lah katakanlah. Anak-anak yang hobi sepak bola lah untuk anak laki-laki. Yang perempuan mungkin punya hobi apa ya kalau perempuan rata-rata itu? Hobinya masak-masak. Atau yang terkait dengan kalau sekarang ini lebih banyak kepada komunitas-komunitas bahasa Inggris, komunitas apa begitu ya. Itu selama di rumah belum masuk boarding atau belum masuk pondok pesantren bebas ya. Yeah. Kalau anak SMA itu sudah mulai komunitas motor itu kan, apa komunitas tertentu itu. Waktu di rumah itu belum ada batasan ya. Tapi setelah masuk di boarding, masuk di pondok pesantren hilang itu, yang gitu. Aktivitas mereka yang diinginkan seperti itu hilang ya. Kesenjangan ini kan terjadi kesenjangan antara di rumah dengan di boarding pondok atau di pondok. Ya. Nah, kesenjangan artinya sesuatu yang menyenangkan bagi dia, sesuatu yang memberikan kepuasan bagi dia, kemudian harus beralih. Kesenangan itu beralih bagaimana bisa tetap senang di boarding, bagaimana tetap senang di pondok pesantren, atau bagaimana tetap ada kepuasan di boarding, ada kepuasan di pondok pesantren. Bagaimana hubungan sosial itu yang tadinya di rumah ada di pondok bagaimana menciptakan gitu di boarding itu atau di pondok itu harus ada. Walaupun gitu. Sebenarnya berbeda, tapi setidaknya mereka merasakan hal yang sama gitu ya. Gitu. Oke, baik. Sahabat Kurmasi, tadi kita sudah sedikit tahu tentang homesick, sedikit tahu tentang faktor-faktor kenapa sih kok banyak siswa, terutama siswa baru yang merasakan homesick. Ya, tadi sudah dijelaskan karena adaptasi lingkungan baru, kemudian tidak merasakan hal-hal yang mereka rasakan di rumah gitu ya. Betul, nah, saya penasaran, ini apakah homesick, perasaan kangen rumah itu bakalan terus ada? Atau cuma bentar aja sih saat mereka awal-awal masuk saja? Iya, kalau kita berbicara kapan munculnya, apakah masanya itu panjang atau pendek, itu yang pertama tergantung bagaimana
faktor internal dari anak itu, dia memiliki keterbukaan, dia memiliki kesadaran bahwa saya sekarang di lingkungan yang berbeda dengan rumah. Ini dia akan bisa menepis ya adanya homesick itu. Tetapi kalau kemudian dari faktor internalnya dirinya sendiri itu belum bisa memindahkan kondisi yang tadi di rumah, kemudian kondisi yang ada, kemudian dari lingkungan itu kurang bisa membentuk bagaimana anak itu yang tadinya ada di rumah kemudian bisa diwujudkan di sini gitu ya, di sekolah dalam bentuk yang berbeda tentunya ya, yaitu akan muncul. Sehingga kalau kita lihat ciri-cirinya ya, kalau kita lihat tadi kan mungkin penyebabnya ya seperti itu. Kalau bagaimana ciri-cirinya anak itu yang homesick, anak-anak yang rindu rumah itu kan tentunya mempunyai ciri-ciri. Kalau kita sebagai wali asrama atau wali kelas atau apa itu akan sangat paham bahwa sebenarnya anak ini homesick, gitu ya, lagi di rumah. Gitu. Bisa dikasih tahu ke sahabat apa aja yang bisa kita lihat dari si anak ini sebenarnya kangen rumah? Iya, kalau gejala secara umum itu yang pertama biasanya dia itu akan sering merasa sakit gitu ya, sering merasa sakit. Kalau biasanya mual, kemudian pusing, sakit perut, itu bisa dimunculkan ya? dari kemudian ciri berikutnya dia itu akan menarik diri gitu. Dari teman-temannya berarti dia akan menarik diri ya itu. Kemudian bisa dilihat lagi dari apa, kemudian dia hilang motivasinya gitu ya, nggak semangat gitu di kegiatan ya, hanya hadir fisik saja lah, tapi tidak ada ruh, mau aktif mau apa nggak ada, nyawanya masih di rumah ya, nyawanya masih ya, karena semua pikirannya kan yang namanya kangen kan pikiran dan hatinya kan terhadap kangen di mana itu. Kalau kangen seorang kan hati dan pikirannya kepada seseorang sampai kita ngalamun gitu ya kadangnya. Kemudian kalau rindu rumah ya sama saja, pikiran hatinya itu selalu di rumah dan terbayang-bayang yang tadi menjadi apa ya, pembeda tadi antara rumah dengan boarding atau pondok pesantren itu. Sehingga dilihat dari perbedaan itu ada munculkan ciri yang lain, makan, nggak ada nafsu makan saat. Jadi nggak ada nafsu makan anak-anaknya itu yang homesick. Berarti ini juga berkaitan ya? Berkaitan. Nggak nafsu makan nanti bisa menimbulkan mereka jadi mudah sakit. Iya, karena memang berkaitan ya. Gitu orang yang kurang nutrisi juga lemes ya. Kemudian akan sakit. Kemudian kalau datang ke sekolah belajar, tidak ada motivasi belajar, tidak ada keinginan untuk belajar. Jadi dari kondisi-kondisi di rumah tadi yang saya sebutkan bermacam-macam itu ya, baik kondisi makan, kondisi komunikasi, kondisi sosial, kondisi hobi, kondisi yang lain itu yang sebetulnya akan tampak pada ciri-cirinya gitu. Yang biasanya terbayang makanan di rumah ini bebas apa, kemudian di sini seperti ini nggak nafsu makan, nggak enak, nggak tertarik lah terhadap makanan itu. Kemudian dia tetap dalam keseharian itu kadang-kadang dia menuliskan atau coret-coretan tapi terkait dengan hobinya. Dia kalau tadi yang saya sebutkan hobi motor itu ya gambar-gambar motor, gambar-gambar temennya, gambar-gambar apa gitu. Tapi dia sebetulnya itu dalam rangka untuk bagaimana sih terkait yang dia senangi, dia yang itu muncul gitu. Itu adalah ciri-ciri sehingga tampak lah bagi ciri-cirinya itu. Ciri-ciri yang tampak. Nah, kemudian kalau dari biro psikologi itu misalnya sudah melihat nih si anak itu menunjukkan ciri-ciri yang seperti itu. Apa yang dilakukan, Ustaz? Ya, jadi sama ya ketika kita berbicara tentang mencegah atau upaya preventif ya, mencegah supaya tidak terjadi homesick, yang memang kita khusus kelas 7 dan kelas 10 itu kita ada program semacam layanan informasi lah ya, tentang homesick ya, menjelaskan bagaimana homesick semacam itu. Nah, kemudian bagaimana kalau tadi pertanyaan bagaimana kalau sudah terjadi, sudah terlihat si anak itu homesick sudah terlihat bahwa anak itu homesick. Jadi program yang sangat bagus dan sangat penting yang di ABS ini, terutama untuk kelas 7 dan kelas 10 untuk menyelami
anak-anak itu baik terkait dengan homestay terkait dengan yang lain, kita itu memang ada program report dan bonding gitu ya. Jadi report dan bonding. Artinya itu kita ada pendekatan secara individu, bagaimana reportnya anak dan bagaimana bondingnya anak itu. Artinya kondisi anak itu dari identitas diri kemudian sampai kepada bakatnya, kemudian sampai kepada apa itu kita sharing sampai kepada hal-hal yang terkait dengan tadi makanan di rumah, komunikasi dengan orang tua, sampai ini kita kupas dengan secara individu gitu. Dengan si anaknya langsung. Dengan si anaknya langsung. Jadi program biopsikologi itu tuntas untuk report dan bonding itu ke seluruh siswa kelas 7 dan kelas 10 satu persatu ini semua. Satu cari tahu ya. Ada pendekatan ada pelayanan individu, pendekatan secara individu satu persatu kita audiensi, kita sharing-sharing terkait itu. Identitasnya dia, kemudian keluarganya, hubungan dengan keluarga, kemudian bagaimana pengembangan kompetensinya, bagaimana kemudian hubungannya dengan orang tua. Ini program ini cukup lama karena sifatnya individu ya. Bisa jadi katakanlah kita target itu 3 bulan atau 2 bulan itu harus selesai setiap siswa gitu. Sehingga kemungkinan kalau ada anak-anak yang homesick itu ya belum muncul cirinya, ini ada peluang nih homesick, ini ada peluang homesick itu dari raport dan bonding ini akan ketahuan walaupun belum muncul ciri-ciri ya. Tapi potensi itu akan muncul, itu kan bisa kelihatan. Udah tahu ya. Dari raport dan bonding ini gitu ya. Makanya walaupun belum muncul ciri-ciri untuk rindu rumah atau homesick itu dalam aktivitas sehari-hari itu sudah kelihatan lah. Bangunnya males, biasanya di rumah bangun kadang-kadang orang tua nggak tega ya, sampai anaknya masih pules aja nggak dibanguni kayak gitu ya. Kalau di sini kan masih pules apa enggak, waktunya bangun ya harus bangun ya gitu ya. Sehingga dengan program raport dan bonding yang dilakukan oleh biopsikologi ini gitu ya, ada pendekatan secara individu sampai mengenal secara detail secara individu, maka potensi yang akan muncul pada diri anak akan kita baca, kita lihat dalam data dari bonding itu. Nah, kemudian kalau muncul ciri-ciri ya kemudian tinggal kita adakan namanya konseling individu. Konseling individunya bisa kita lihat faktor mana nih yang menyebabkan paling dominan, paling dominan, pengen banget ya. Ini gitu. Apakah pengen ketemu dengan orang tuanya gitu ya, kalau kelas 7 itu. Kalau kelas 10 itu biasanya ingin ketemu lagi dengan hobinya gitu ya. Kemarin memang ada anak kelas 10 yang hobinya itu motor gitu. Jadi pengen kumpul sama teman-teman gitu ya. Di samping komunitas juga balap motor ya, tapi resmi ya. Balap motor yang diselenggarakan secara resmi gitu. Dia tuh rindu dengan itu gitu. Jadi biopsikologi memfasilitasi atau memberikan informasi. Ini kan kita mengetahui dulu. Tadi kan dikatakan apa sih ciri-cirinya gitu. Jadi di dalam nanti kita memberikan layanan, kita harus tahu dulu mana penyebab yang dominan gitu. Yang paling dominan itu apa gitu. Ya, jika udah ketahuan. Nah, itu baru nanti yang lain-lainnya itu yang kecil-kecil itu bisa kita selesaikan. Itu yang terkait dengan itu. Nah, itu penanganan secara individu harus melihat itu gitu. Nah, kemudian yang secara umum kita lihat adalah bagaimana tadi yang penyebab ada rindu rumah tadi, homesick itu, kemudian itu kita lupakan, kita kurangi sedikit demi sedikit, akan menemukan di sini gitu. Itu yang mengubah lagi ya. Mengadaptasi dari kondisi rumah itu akan kita pindahkan di sini. Maka di boarding ini, di pondok ini adalah rumah kedua gitu ya. Rumah kedua setelah di rumah itu. Itu untuk mengatasi bagaimana itu seperti itu. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan secara umum apa gitu ya. Karena kan tadi kalau kita lihat ciri-cirinya kan anak itu selalu terbayang baik pikiran hatinya ke rumah gitu ya. Artinya anak itu banyak melamun. Nah, bagaimana supaya tidak melamun? Ya gitu. Langkah yang pertama secara umum, kalau ada anak-anak yang di rumah itu, yang pertama kita carikan
teman untuk curhat. Oke. Ya kan, teman yang bisa membantu gitu. Jadi ada peer group lah. Jadi ada kelompok-kelompok kelompok siswa tapi yang bisa cocok gitu ya. Yang cocok, yang nyambung gitu. Biar isi hatinya terungkap. Nah, jadi ada teman yang bermain ke sana, ada temennya, makan ini ada temennya gitu. Itu yang pertama kita carikan peer group itu. Langkah yang kedua, anak itu biasanya kita istilahnya apa ya? Kita backing lah. Jadi anak itu setiap hari selalu kita pantau. Perkembangannya kayak apa kita pantau. Ini secara khusus ya ini. Cuma anak itu tidak merasa dipantau sebenarnya dari biopsikologi, dari awal ini dari memantau bagaimana kondisi psikisnya, bagaimana dari kondisi salah suinya, perilaku-perilaku yang menyimpang karena rindu rumah itu. Kita adakan pantauan ya. Kita backing, kita pantau anak itu setiap harinya. Sambil memang kita ada terapi-terapi yang terkait dengan tadi satu peer group itu ya. Nah kemudian yang berikutnya terkait dengan hobi, kan hobi kan dia bisa menjadikan homesick tuh, bisa menjadikan kangen rumah itu. Nah terkait dengan hobi itu maka kita ajak anak itu bisa keluar gitu ya. Kita ajak keluar gitu. Umur di boarding ini ya kita kerjasama dengan wali asrama, kita ajak keluar itu jalan-jalan atau mungkin di sana ngobrol makan gitu ya. Jadi anak itu akan merasa diperhatikan, akan merasa dilindungi, akan merasa ya kan dibantu gitu. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya bisa dilakukan dengan adanya kegiatan-kegiatan bersama. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya entah kelompok atau apa. Kalau di sini biasanya ada outbound ya, ada outbound, ada outclass gitu ya. Itu kegiatan-kegiatan yang bersama itu kita berikan. Juga di dalam tes itu kita adakan juga ada tes yang terkait dengan bagaimana kondisi dia itu homesick itu ya. Dari hubungan keluarga, dari apa itu muncul, oh inilah yang menyebabkan kemudian homesick itu terjadi. Nah ini bagaimana kalau di kita itu apakah ada gitu? Ya yang sebelumnya saya ceritakan itu kayaknya saya tergambar dari kondisi anak kita yang ada di sini gitu. Jadi terkait dengan bagaimana mengatasinya itu dilakukan oleh Biru itu ada program-program khusus. Jadi ada program preventif pencegahan kemudian ada program kuratif ya, ada program penanganan. Jadi macam itu yang terkait dengan homesick. Bagaimana kemudian merawat ya, jangan sampai homesick karena biasanya kalau di asrama itu ketika ada satu yang homesick kemudian pulang gitu ya, iri yang lainnya tentunya akan jadi iri juga gitu. Sehingga homesick ini penanganannya juga tidak mutlak dari biro atau dari asrama, dari sekolahnya, tapi kerjasama kita dengan orang tua juga harus kita lakukan. Kita ambil contoh siswanya atau anak di sini pingin banget ngobrol dengan orang tuanya gitu ya, pengen banget ngobrol dengan orang tuanya, pengen telepon, pengen pulang atau orang tuanya diminta ke sini ya gitu. Nah bagaimana kalau kita tidak bekerja sama dengan orang tua? Kalau tiba-tiba kemudian kita langsung kasih HP ya, nih silakan ngobrol dengan orang tua. Apa yang diomongkan anak itu? Mesti kelemahan-kelemahan yang ada di sini ya, kondisi-kondisi yang memunculkan anak itu tidak kerasan lah ya. Ya kan, makanannya nggak cocok, hawanya dingin, pokoknya semua yang menjadikan dalam pandangan orang tua itu anaknya kasihan gitu deh. Tapi biopsikologi justru melakukan bagaimana kalau itu terjadi, maka anaknya itu orang tua itu akan menarik anaknya, karena kasihan terhadap anak saya. Jadi anak kedinginan, anak ini makanya salah satu untuk mengatasi itu peran komunikasi antara sekolah dalam ini biro psikologi dengan orang tua itu harus terjalin. Kalau tidak terjalin, yang terjadi orang tua itu tidak sabar ketika melihat kondisi anaknya itu kasihan gitu ya. Oh anak kan yang menjadi tumpuan, yang menjadi harapan, yang menjadi ini dalam kondisi psikis seperti itu sering gitu kan. Dia mengungkapkan hal-hal yang tidak, makanannya nggak cocok, saya udah nggak makan 2 hari. Coba orang tua mendengar anaknya udah nggak makan 2 hari itu kayak apa? Ya pasti banyak pikiran. Maka orang tua itu
tiba-tiba akan langsung mengambil, Iya, akan langsung tindakan, mengambil. Padahal ini adalah sedang proses adaptasi antara kondisi rumah dengan kondisi sekolah atau kondisi boarding. Maka apa yang harus dilakukan oleh program yang menangani homesick itu berkomunikasi dengan orang tua, menceritakan kondisinya anak seperti ini karena sangat kangen dengan ibu atau ayahnya untuk berkomunikasi, maka ini saya berikan peluang nanti tapi ini sebagai langkah untuk proses adaptasi kepada anak ini pada sekolah, sehingga nanti ibu jangan gini, artinya sudah kita bekali bahwa ini adalah proses penanganan terhadap homesick itu gitu. Sehingga orang tua menerima keluhan anak, mendengar kesedihan anak itu, orang tua pikirannya sudah terbingkai gitu. Oh, sudah dikasih penjelasan. Sudah dikasih penjelasan apa yang harus dilakukan. Kemudian orang tua, ya kamu harus bersadar nak gitu kan. Coba kamu cari teman. Cari teman itu padahal oleh biro psikologi sudah dicarikan teman, ya kan. Coba kamu punya kegiatan-kegiatan yang lain. Di sini sudah kita jadi petakan, sudah matching jadi itu akan muncul. Tetapi kalau tidak terjadi ada hubungan interaksi dengan orang tuanya, yang terjadi itu pasti orang tua kemudian datang ke sekolah tidak terima, menarik anaknya atau yang lain. Itu yang sangat penting ya, peran bagaimana mengatasi rindu rumah atau homesick itu tetap ada kerjasama dengan orang tua. Dan faktor komunikasi, mungkin anak itu teleponnya dengan nangis, Iya. Pokoknya dengan nangis itu. Orang tua mendengar anaknya nangis lewat telepon gitu, walaupun tidak video call ya. Itu orang tua sudah pikirannya nggak karuan, terutama ibunya ya. Kalau bapaknya kan masih ya itu. Tapi kalau ibunya itu pokoknya harus segera ke sana, harus segera di sini. Itu kalau tidak dibingkai dulu. Maka dalam penanganan homesick itu ketika anak harus berkomunikasi dengan rumah, harus kita bingkai dulu, gitu. Kasih penjelasan terlebih dahulu ya kepada orang tua. Si anak ini seperti ini, nanti gitu. Bunda seperti ini. Di sekolah sudah ada program ini, maka ibunda bisa menyarankan terkait dengan hal ini. Ya kamu cari teman yang kamu cocok, padahal di sekolah sudah disediakan, sudah dicarikan teman yang bisa ngobrol dengan dia, teman yang bisa bermain dengan dia gitu. Jadi kan antara saran dari orang tua pada anaknya sudah dilayani di sekolah. Coba kamu punya kegiatan lain selain itu, apa yang kamu senang. Di sini sudah kita lakukan. Kalau kamu ada apa-apa, kamu saja datangi gurunya aja. Kamu cerita pada gurunya kamu apa. Di biro psikologi sudah ada pendampingan tadi, pantauan tadi. Jadi matching gitu ya antara orang tua dengan ini. Walaupun orang tua itu nanti tetap ada masukan. Ustaz, anak saya itu sebetulnya kalau makanan dia nggak suka kuah mama, maka gitu kita kan bisa berikan catatan. Oh, anak saya itu nggak suka kalau nasinya terlalu keras atau terlalu lembek. Itu menjadi catatan kita, harus ditindaklanjuti. Tetapi bingkai antara sekolah dalam hal ini biro psikologi atau yang menangani homesick itu kepada orang tua harus seperti itu. Sehingga kalau anak kemudian kita berikan layanan-layanan yang tadi menyebabkan homesick itu tadi, tetapi tidak kita bingkai dulu, yang terjadi akan justru negatif. Yang terjadi, sehingga langkah kita memang harus hati-hati ketika kita memberikan layanan-layanan seperti yang ada dalam kondisi rumah, itu kita kondisikan dulu supaya matching antara pemikiran, saran kepada anaknya itu sudah dilakukan di sekolah. Kemudian mungkin ada pertanyaan berikutnya. Selama ini berhasil atau tidak saat gitu ya? Iya, setelah tadi psikologi sudah menyampaikan treatmentnya, ketika melihat si anak itu sudah terindikasi ini homesick ataupun pencegahannya agar tidak mengalami homesick tadi sudah dijelaskan, berhasil nggak sih Ustaz gitu ya? Ya, kalau kita lihat secara umum sih, berapa dikatakan berhasil. Walaupun dari setiap angkatan baik SMP maupun SMA kelas 7 dan kelas 10 itu ada saja yang memang anak itu mau benar-benar
benar-benar diupayakan berbagai macam cara dengan program-program tadi tidak berhasil ya, berarti akhirnya dengan apa ya, dengan berbagai pertimbangan dan berbagai kebijakan akhirnya memang diambil orang tua ya ada juga. Ada, tapi persentasenya lebih sedikit. Ya, kalau kita lihat di SMP itu kan kemarin tahun ini kan ada juga satu, di SMP di SMA kelas 10 juga ada satu. Nah, pengalaman itu yang sebenarnya dapat kita kaji, dapat kita petik ya hikmahnya, kemudian kita akan bisa memberikan program-program pencegahan homesick ini dengan sebaik-baiknya gitu. Walaupun sudah kita lakukan bagaimana. Jadi tetap masih ada kemungkinan, cuma lebih sedikit dan juga keberhasilannya di sini lebih banyak karena sudah ada biro psikologi langsung yang menanganinya. Nah, saya penasaran Ustadz, kalau tadi itu ada yang sampai dia itu rasa ingin pulangnya tinggi banget gitu ya. Sebenarnya bisa dilihat dari dia itu emang anaknya manja atau tidak, bisa dilihat dari karakter si anaknya loh. Si anaknya ini manja, si anaknya ini kan biasanya julukan anaknya ini manja banget, makanya dia anak mama lah ya. Anak mama gitu ya. Kemudian yang kedua itu, ini kan ada SMP, ada SMA, ada MA gitu. Lebih sulit menangani yang mana ini Ustadz? Iya, sebetulnya kalau dari pengalaman yang ada, menangani homesick atau rindu rumah di jenjang yang lebih tinggi itu akan lebih sulit. Oh, justru yang lebih jenjang tinggi lebih sulit? Lebih sulit. Oh. Jadi kalau katakanlah kelas 7 itu kan dia berbicara itu lugas gitu. Apa yang dirasakan itu langsung ceplos ya, muncul gitu ya. Nah, tapi berbeda kalau dengan anak SMA kelas 10 itu. Dia sudah bisa menyaring, ini saya sampaikan apa enggak ya? Ini saya sampaikan apa enggak ya? Gitu ya. Nah, dia ada tanda-tanda mual, sakit kepala ini kan, kemudian periksa ke dokter, nanti ke dokter minta opname supaya pulang ketemu dengan bapaknya, gitu. Mereka sudah bisa memanage itu, merancang, membuat rencana bagaimana saya supaya hal-hal yang menyebabkan homesick itu terlayani gitu ya. Akhirnya dengan adanya dibawa ke dokter itu kan orang tua, ketemu orang tuanya kan gitu, ketemu orang tuanya. Jadi jenjang yang lebih tinggi itu menangani homesick itu akan lebih sulit ya dibandingkan anak-anak SMP itu lugas, jadi ngomong begini ceder tidak ada behind di belakang itu yang banyak itu gitu tidak ada, sehingga kita akan lebih mudah. Tapi kalau kemarin kelas 10 itu sudah bisa apa ya, kalau kita tidak bagus strateginya juga kita justru akan terbawa oleh dia gitu. Dulu saya pernah ada penyakit apa gitu. Wah, dokter sana minta di rumah sakit ini. Intinya supaya dia ketemu dengan hal-hal yang dulu di rumah itu ada. Makannya, ketemu orang tua, megang HP dan lain itu terfasilitasi lagi, sehingga itu akan terjadi kesulitan sekali. Tapi kalau anak-anak katakanlah yang masih kelas 7 SMP itu lebih mudah. Jadi karena dia lugas sehingga dapat kita tangkap gitu ya. Walaupun tampak frontal ya, frontal fisiknya ya gitu. Tapi kalau SMA itu nggak begitu frontal, tetapi bagaimana membuat perencanaan untuk biar tetap pulang gitu, biar tetap pulang itu sudah bisa berpikir. Kalau SMA sih enggak gitu. Sehingga apakah kemudian kita temukan, jadi kalau ada yang rindu rumah, kita ketemukan dengan orang tua, itu adalah sebetulnya langkah terakhir ya. Itu langkah terakhir. Kita memang sudah tidak bisa dengan cara yang lain gitu. Karena nanti ketika sudah komunikasi dengan orang tua itu, kemudian apa yang terjadi? Keluhan-keluhan itu banyak muncul kepada orang tua. Nah, kalau orang tua belum kita bingkai tadi, nah kan itu akan semacam itu. Sehingga mengenangani anak SMA yang terus masih itu, kita banyak menggunakan analogi, banyak menggunakan logika, nalar gitu ya. Lebih dikembalikan kepada tujuan kamu di sini itu mau apa, keinginannya gitu ya. Mau mencapai apa gitu. Ya kan, disadarkan akan dia itu goal settingnya sekolah di sini itu mau pengen apa. Ya kalau di sini sudah tidak ada harapan, tidak ada keinginan, ya sudah
apa? Sudah matilah gitu ya, sudah mati dalam kondisi semangatnya itu sudah tidak ada itu. Sehingga kalau kembali lebih sulit mana kita menangani atau mengatasi ini, ya jenjang yang gitu ya, semakin tinggi itu akan lebih sulit, untuk ditangani. Kalau masalah keberhasilan beda-beda ya Ustaz ya. Apakah kalau keberhasilan itu sama peluangnya, ya. Tapi penanganannya hanya kesulitannya itu berbeda. Oke. Kalau begitu lebih senang mana? Ya tergantung kapasitas biro kan ya. Kalau biro itu orang yang bisa banyak analogi, sudah pandai berpikir logika, itu menangani SMA justru enjoy, nyaman gitu. Tapi ketika menangani SMP dia bisa meredam emosinya anak, karena frontal ya, itu bisa kemudian jadi pelindungnya gitu, itu akan berhasil. Jadi memang menangani homesick ini memang harus orang yang tepat ya. Yang homesick ini karakternya apa ya gitu. Kemudian anak homesick pengennya bercerita tentang hobi. Kalau yang menangani itu tidak ada gambaran tentang hobi, nggak ada gambaran tentang komunitas, nggak ada, ini kan sulit juga untuk melogikakannya. Iya, blunder nanti. Blunder gitu, sehingga memang disesuaikan. Jadi ini anak SMA seperti apa, SMP seperti apa. Itu terkait dengan bagaimana memberikan layanan-layanannya. Oke, Masya Allah sekali sahabat Kurmasi, banyak makin tambah ilmu kita tentunya terkait dengan homesick, sehingga ini para orang tua di rumah jadi tidak perlu khawatir lagi menyekolahkan anak di pondok pesantren ataupun di boarding school, terutama di ABS ini, karena udah ada biro psikologi yang akan menemani putra-putri ayah bunda ya, sehingga tidak terus-terusan homesick atau kangen rumah, lebih mandiri lagi. Nah, kemudian untuk Ustadz sendiri, ini mungkin yang terakhir ya Ustadz ya, bisa memberikan pesan kepada sahabat Kurmasi di rumah untuk bagaimana sih kita sebagai orang tua mungkin, atau sebagai guru, atau sebagai anaknya langsung terkait dengan topik kita pada hari ini, homesick. Iya, kepada orang tua ya, pada orang tua ini, karena ayah bunda menyekolahkan di boarding ini kan punya harapan ya, punya keinginan, punya cita-cita. Cita-cita yang utama adalah bisa memahami tentang dinul Islam, tentang ajaran Islam. Kemudian dengan kefahaman ilmu itu adalah nanti akan bisa membahagiakan orang tua lewat keilmuannya secara beragama, lewat bisa membahagiakan pada orang tua. Sehingga yang pertama kali ketika Bapak Ibu sudah menyekolahkan di boarding ini, yang pertama adalah faktor kepercayaan. Harus percaya ya. Berikan kepercayaan kepada sepenuhnya 100% kepada pihak sekolah untuk memberikan layanan pendidikan baik yang sifatnya akademik maupun non akademik. Karena apa? Di boarding ini dapat dikatakan 24 jam itu adalah proses pendidikan semua. Iya. Berbeda dengan di rumah. Di rumah itu hiburan, istirahat, ya kan, ada proses pendidikannya gitu. Lebih sulit mengelola 24 jam itu dalam bingkai pendidikan. Sekolahnya dapat dikatakan sekolahnya itu jam 7 sampai jam 2. 12 istirahat, kemudian selebihnya itu apa? Selebihnya itu adalah proses pendidikan kehidupan. Iya, betul. Ya kan? Nah, proses pendidikan kehidupan ini yang diciptakan atau yang dilaksanakan kegiatannya di boarding ini nanti bisa membias dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga proses kehidupan yang ada di ini kalau dari orang tua tidak percaya 100% akan banyak kendala-kendala yang muncul. Anak tidak selamanya nyaman 100% kan? Tetap ada naik turunnya, kadang kayak gitu ya. Kadang nggak nyaman, kadang nyaman. Tetapi ini dari pihak sekolah, dari boarding ini memang sudah memberikan program-program yang secara khusus gitu ya, supaya anak itu tetap nyaman belajar. Sehingga kembali lagi pada orang tua, percayakan 100% kepada orang. Kalau ada hal-hal yang tidak pas, kita komunikasikan. Dalam kegiatan keasramaan di luar jam 7 sampai jam 2 tadi, ini bisa langsung menghubungi wali asrama.
ya kan. Kemudian kalau jam 7 sampai jam 2 itu bisa menghubungi wali kelas. Wali kelas. Okay. Apakah kemudian orang tua itu bisa ketemu biro psikologi? Ya bisa juga. Melalui kalau jam asrama ya melalui wali asrama itu untuk ketemu dengan biro. Kalau jam sekolah melalui wali kelas untuk diagendakan ketemu dengan biro. Sehingga tujuan utamanya orang tua menyekolahkan di boarding ini punya harapan kepada anaknya itu akan nyambung antara bagaimana mewujudkan itu antara sekolah dengan orang tua. Kalau biro psikologi kan sifatnya membantu secara psikis supaya anak itu terjaga dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari itu secara normal, secara semangat gitu ya, bermotivasi. Itu misalnya itu. Saya kira cukup. Dan kemudian kita lihat ya, kenapa di boarding ini banyak yang menanyakan, kenapa pulangnya sebulan sekali gitu ya. Kalau di tempat lain kan 3 bulan baru pulang, ada yang 6 bulan baru pulang. Ini lebih cepat, iya. Itu kenapa Ustaz? Ya, itu kan ada begitu ya. balik lagi ini penasaran juga sih, mungkin sahabat juga penasaran. Iya sama. Kalau lebih cepat. Dulu memang di awal-awal boarding ini berdiri kepulangannya minimal 3 bulan kan. 3 bulan baru ini. Tetapi setelah dibaca dari kondisi-kondisi yang boarding ini kan berbeda dengan pondok pesantren sebetulnya gitu ya. Sehingga tingkat kerinduan yang menyebabkan homesick itu ya, dalam kurun waktu 1 bulan itu dia akan merasa terobati, akan merasa nyaman gitu. Walaupun kemudian di bulan-bulan pertama ini setelah pulang baliknya ke sini susah, Ustaz. Balik lagi setelan awal ke sini susahnya. Nanti ya kan? Setelan awal lagi. Bulan pertama ya kan? Ya. Perpulangan. Balik ke sininya susah. Ada yang telat sehari, ada yang telat 2 hari karena mengkondisikan lagi. Nah, ya, sehingga itu tetapi tidak kemudian negatif ya. Program itu memang bagus, kepulangan perbulan itu sudah kita belajar dari pengalaman yang sudah berlalu gitu. Dulu pernah kita 3 bulan baru ketemu orang tua, baru pulang, itu ada juga. Tetapi setelah dikaji dari berbagai kurun waktu yang ada, pola yang sekarang ini perpulangan sebulan sekali, kemudian penjengukan juga ada. Itu sebetulnya mengatasi homesick itu secara sedikit tahapan. Walaupun di sekolah kemudian dilakukan program-program kan seperti tadi, itu seperti itu, Ustaz. Ya, baik. Masya Allah, luar biasa sekali materi kita pada hari ini, Ustadz Parjana SPD Kons yang telah memberikan kita pemahaman terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan homesick, kemudian penyebabnya apa, treatment dari biro psikologi seperti apa, dan juga tadi pesan dari Ustadz Parjana bahwa kita harus mempercayakan sepenuhnya anak kita ke sekolah, ke pondok atau ke boarding school yang notabene-nya tidak pulang ke rumah ya, kita harus percaya kepada mereka karena kita sudah memberikan amanah kepada guru. Tentunya guru akan memberikan yang terbaik tentunya ya, untuk mencapai, untuk memberikan cita-cita si anak ini bisa terwujud seperti itu, dan juga cita-cita orang tuanya. Nah, kita akhiri saja Ustadz, kita sudah cukup panjang lebar membahas tentang homesick. Betul. Depannya kita akan membahas tentang tadi SMA itu mengulik tentang studi lanjut. Boleh. Nah, kedepannya kita akan mengobrol tentang studi lanjut, dan ini tentunya lebih menarik lagi. Jadi tetap pantengin terus channel YouTube Formasi TV. Saya tutup dengan pantun Ustadz. Jalan-jalan ke kota Ambon, jalannya sama keluarga. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di FYP selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.